Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Pengakuan Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, selalu berubah. Jaksa curiga ada orang lain mengendalikan dari jarak jauh. Jaksa menduga pihak tertentu itu mengendalikan dan mengarahkan dari jarak jauh menggunakan handsfree atau perangkat audio dari telinga. Kecurigaan jaksa penuntut umum ini muncul saat Susi menjadi saksi untuk terdakwa Barada Eliezer atau Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 31 Oktober 2022. Kecurigaan jaksa muncul lantaran Susi memberikan kesaksian berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saat proses penyidikan di kepolisian. Perlu saya kontrol, saksi ya. Ini keterangan BAP. Saudara sudah berapa kali di BAP? Saya lupa. Lupa saudara. Diperiksa, dipanggil diperiksa. Saudara berapa kali? Siap. Jaksa meminta Susi jujur, kemudian bertanya apakah menggunakan handsfree dan mengajari dalam memberikan keterangan. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini. Apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Mendengar tudingan itu, Susi pun membantahnya. Ia menyatakan tidak ada yang mengajarinya dalam memberikan kesaksian. Benar tidak ada ya? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Jaksa kembali mengulangi pertanyaan, apakah benar tidak ada? Susi menjawab benar. Majelis hakim meminta Susi untuk dipisahkan dengan saksi lainnya sebelum menutup persidangan. Makanya nanti setelah sidang ini, saudara saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain. Baik. Nanti kita akan cross check dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohong. Baik yang mulia. Sebab Susi bakal dimintai keterangan lagi setelah persidangan diskors untuk istirahat sholat dan makan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, khawatir para saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Joshua Huta Barat tidak berkata jujur di hadapan hakim. Sebab menurutnya sejumlah saksi mengubah-ubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan. Ingat loh, hati-hati loh saudara. Kita udah berkali-kali mengingatkan saudara ya, Susi. Kami tentunya sangat prihatin. Coba dijawab. Tolong dijawab. Sakit tidak? Kalau tidak saksi. Sakit tidak? Saya tidak tahu. Nah, ini tidak tahu sekarang. Saudara tadi bilang sakit. Beberapa yang disebut mengubah keterangan diantaranya saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo, lalu mantan ajudan Sambo bernama Daden Miftahul Haq. Menurut Roni, Susi 3 kali berubah BAP, begitu juga Daden. Roni mengatakan keterangan saksi Susi dan Daden yang berubah-ubah itu bertentangan dengan pengakuan Richard Eliezer dan cenderung membela Verdi Sambo. Menurut Roni, ini wajar karena beberapa saksi tersebut masih bekerja di bawah Sambo pada awal terungkapnya kasus kematian Brigadir J. Saksi lainnya yang juga mantan ajudan Sambo bernama Azan Romer, kata Roni juga mengubah keterangannya di BAP. Namun berbeda dari Susi dan Daden, keterangan Romer tak menunjukkan keberpihakan kepada Sambo. Romer mulanya takut untuk berkata jujur. Namun, begitu kebohongan Sambo terbongkar, dia akhirnya berani mengungkap kesaksian soal sarung tangan hitam yang dipakai Sambo sesaat sebelum penembakan Joshua. Juga senjata HS milik Joshua yang terjatuh dari tangan mantan atasannya itu. Roni pun berharap seluruh saksi dapat berkata jujur di persidangan agar kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua bisa terungkap dengan seterang-terangnya. Dia mengingatkan bahwa keterangan palsu dalam persidangan bisa menyeret saksi dalam kasus pidana. Dalam persidangan ini, Barada Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan disebutkan, Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan kala itu, Verdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Joshua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Joshua di Magelang. Kemudian, Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Joshua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.
Atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri, Riki, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, JO pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!